Ini nggak bisa ngomong. Terima kasih ya, terutama buat teman-teman dan juga anak-anak yang telah buat surprise ulang tahun yang tidak saya bayangkan kalau akan sini. Dan mungkin mumpung ngomong nih ya Pak Yatno ya, sekaligus melalui kesempatan ini ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut saya mungkin agak sulit disampaikan karena memang saya selama di Direktorat P2 TK Pauli dan Direktorat PAUD dan Dikmas 5,5 tahun ini bagi saya merupakan sesuatu yang tidak dapat dilupakan. Dan pada kesempatan ini mumpung kita berkumpul ya, mungkin mulai 1 Agustus ya Pak Yatno, saya sudah tidak akan bergabung secara resmi di Direktorat P2 PGTK PAUD dan Dikmas ya. Ya itulah yang namanya proses hidup ya, harus ada awal, ada akhir, dan inilah akhir dari karir yang harus saya lalui. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal selama bergaul ya, 5,5 tahun ini. 5,5 tahun ini saya yakin, seyakin-yakinnya dan sepenuhnya bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Binar saya juga mohon maaf Pak Abu, saya pada kesempatan ini saya ingin mohon maaf karena saya yakin-yakinnya selama kita bekerja sama itu tidak selalu mulus dan mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman kita rasakan. Tapi sekali lagi pada kesempatan ini juga saya mohon maaf karena kita sudah bergaul selama 5,5 tahun dan menurut saya itu waktu yang tidak pendek, di mana mungkin ada beberapa hal yang selalu kita tidak mempunyai pendapat yang sama. Juga Pak Yatno, saya mengucapkan terima kasih Pak Yatno. Pak Yatno, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena selama ini terus terang saya kalau curhat ini ke Pak Yatno. Kalau ada apa-apa saya lari ke Pak Yatno. Dan Pak Yatno ini mau mendengarkan dengan baik apa yang jadi keluhan saya selama memimpin direktorat baik itu P2 Pautni maupun juga Direktorat GTK PAUD dan Dikmas. Pak Gogol dan Bu Lina, kita mungkin ketemu di titik-titik akhir dari karir saya, tetapi juga tentunya tidak tertutup kemungkinan bahwa selama kita bergaul juga ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dan itu membuat Bapak Ibu menjadi tidak nyaman. Demikian juga para kasih Pak Malau, Bu Agustin, Mas Lukman, Pak Agus, kemudian Bu Ati, Pak Ajang, Bu Herlina, dan juga Bu Mehdi, dan juga Bu Sindalini dan Bu Ois. Ini juga dulu kami berpartner. Mohon maaf Bu, pasti ada, saya yakin pasti ada, karena kita ini semua kan mengejar sesuatu yang mana ketika melakukan itu mungkin saya terpaksa mengejar-ngejar istilahnya atau menagih-nagih. Nah ini mungkin membuat nggak nyaman.
Nah, kepada teman-teman di lingkungan Direktorat P2TK Paudikmas, saya cuma bisa berpesan ya bahwa ke depan ini sudah bergabung dengan GTK, sudah hampir 2 tahun ya bergabung dengan Direktorat Jenderal GTK, maka saya berpesan kalau teman-teman ingin berkarir, maka teman-teman harus merubah mindset. Artinya tidak menunggu, tetapi harus menjemput bola. Tadi pagi kita sudah mengalami beberapa permainan itu, kalau direnungkan dengan baik dan tidak dipandang hanya sebagai permainan, maka mudah-mudahan setelah kita kembali dari sini kita bisa mengaplikasikan di kantor. Misalnya saya ambil tadi Mas ya, yang air ya, air tumpah ya, yang air kita tumpah, yang matanya ditutup dan lain sebagainya. Kita ingat itu, kalau kita hayati sebenarnya bahwa pekerjaan itu tidak harus kita selalu tahu, betul nggak? Kadang-kadang kita mendapatkan perintah pimpinan, ini kok seperti ini sih, kok aneh begini-begini. Nah, pimpinan mungkin mendapatkan perintah dari yang lebih tinggi, tetapi Bapak Ibu tidak sempat dijelaskan. Nah, itu maka kita sebagai karyawan, kita harus, kalau bahasa Jawanya sementara ini manut ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa manut. Nurut ya. Kemudian juga tadi saya pikir bagus juga ketika kita mendorong air ya, dan kita harus mengumpulkan air. Itu sebenarnya juga sampel atau simbol bahwa suatu pekerjaan yang tidak mungkin kita lakukan sendiri, tapi kalau kita lakukan bersama-sama, maka kerjaan itu akan selesai dengan baik. Nah, ini kalau kita pindahkan kepada pekerjaan kita di kantor, tentunya ini akan bisa merubah sikap kerja kita masing-masing ya. Oleh karena itu, sekali lagi kami sangat berharap perputaran pimpinan ini akan sangat cepat, bayangan saya ya. Nanti tahun 2018 banyak Eselon 2 yang akan berganti ya, cukup banyak ya. Nah, sehingga saya bayangkan Eselon 3 yang akan naik ke Eselon 2, dan mestinya Eselon 3 ini harus diisi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, kalau Bapak Ibu ingin berkarir ya, maka siapkanlah dari sekarang dengan baik ya. Walaupun semua itu ada faktor nasib juga ya, karena sebenarnya tidak semua Eselon 3 atau Eselon 2 itu lebih baik dari Eselon 3, hanya itu karena faktor nasib. Nah, oleh karena itu yang saya pesankan, saya ingin ya nanti dari Direktorat GTK Paudikmas ini muncul pimpinan-pimpinan baru, sehingga teman-teman kita yang sudah memang layak untuk menjadi pemimpin di Direktorat GTK Paudikmas ini akan muncul. Itu harapan saya. Dan yang terakhir, sekali lagi saya sangat terharu, dan mungkin suatu saat saya akan rindu ya dengan suasana yang ada di Direktorat GTK Paudikmas. Saya sampaikan kepada Pak Gogot tadi, saya ngobrol, pokoknya kalau acara outbound seperti ini, teman-teman itu seger. Yang biasanya tidak pernah menari,
bisa menari, yang biasanya tidak melucu bisa melucu. Ketika di ruangan mungkin belum ya, saat ini belum menunjukkan ekspresi untuk kerjasama, tetapi ketika outbound semua tadi kerjasama. Saya membayangkan kalau ini diaplikasikan di dalam pekerjaan, alangkah indahnya. Tidak ada yang berat pekerjaan itu kalau dikerjakan bersama-sama. Dan saya mengulang apa yang disampaikan oleh Ibu Romi pada malam pertama. Sebenarnya yang mendorong seseorang itu untuk bekerja dengan baik itu adalah motivasi, ya. Tadi malam kita diberikan contoh, ada motivasi internal, dia contohkan ada motivasi eksternal. Motivasi internal itu kalau datang dari diri kita sendiri, ya. Jadi kita sudah mempunyai bekal, ya, potensi atau apa ya istilahnya, bekal bahwa saya ingin melakukan sesuatu dengan baik. Itu biasanya modal dasar yang cukup kuat dibandingkan kalau motivasi itu eksternal. Mungkin saya nggak mau ngerjain ini, ada uangnya nggak? Ini kalau nggak ada uangnya, motivasinya hilang. Kalau ada uangnya, motivasinya naik. Jadi dia cenderung naik turun sesuai dengan kondisi yang ada di luar. Saya kalau dikasih ini akan dapat naik eselon nggak? Ini motivasi eksternal. Kalau pekerjaan yang saya kerjakan itu tidak membuat saya ada bayangan untuk ekselon yang saya inginkan, maka saya akan menurunkan daya juang saya. Tetapi kalau itu internal, pokoknya saya ingin menghasilkan sesuatu yang baik. Saya tidak peduli gaji, tidak peduli dan apapun, yang penting itu datang dari dalam. Ini lebih kuat dibandingkan yang eksternal. Tadi malam Bu Romi sudah menyontohkan kalau mengerjakan sesuatu, kita dimintakan mengerjakan sesuatu, pimpinan nggak ada, sudah nggak dikerjakan. Pimpinan datang, cepet-cepet lagi dikerjakan. Ini yang namanya motivasi eksternal, ya. Kita terdorong untuk melakukan pekerjaan karena sesuatu di luar diri kita. Tetapi kalau yang internal, mau ada pimpinan, nggak ada apanya, pokoknya saya ingin melakukan itu dengan baik. Ini penting saya sampaikan pada teman-teman, cepat atau lambat nanti kita akan berbasis kompetensi. Cepat atau lambat, secara alamiah, secara natural, maka mereka yang tidak mengarah ke sana akan tersingkir dengan sendirinya. Kita masih punya waktu dan saya juga tidak bosan-bosan menyampaikan ini kepada teman-teman. Mungkin sudah 3-4 kali lebih lah asal saya ketemu selalu saya sampaikan, ya. Karena menurut saya kita harus merubah supaya nanti kita tidak terbuang secara alamiah. Itu garis besar. Sekali lagi kepada teman-teman juga saya minta maaf selain kepada para pimpinan juga, mungkin ketika tensi pekerjaan itu sangat tinggi, kemudian saya ditagih juga, maka saya akan nagihnya kepada pimpinan, baik itu di Kasubdit maupun di kasih, sehingga teman-teman juga ditagih, ya. Sehingga ini saya yakin kadang-kadang menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman. Misalnya sudah sampai di jalan suruh pulang, sudah janjian sama anaknya nggak boleh pulang sama Pak Abu karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, situasi-situasi seperti ini situasi yang tidak kita bisa hindari. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf, dan PGTK PAUD Hikmas tidak akan pernah saya lupakan. Rumah saya yang kedua setelah saya di Balitbang, jadi saya tidak akan pernah melupakan GTK PAUD Hikmas. Dan ini yang bisa
saya sampaikan. Ujungnya saya mohon maaf sekali lagi, apalagi buat teman-teman yang baru bergabung mungkin sering ketemu di lift dengan saya, sudah dikenalin tapi kok diajak senyum nggak senyum, sering kan gitu. Mungkin pikiran saya sedang melakukan sesuatu, mikirkan sesuatu yang lain sehingga tidak sempat tersenyum. Nanti bisa interpretasinya berbeda. Ibu ini gimana sih? Nah, saya pada kesempatan ini mohon maaf sekali lagi. Itu Pak Yato yang bisa saya sampaikan, dan saya ingin nanti teman-teman dari GTK PAUD Mas ini muncul pimpinan-pimpinan baru, karena peluangnya cukup banyak ya nanti ya. Mudah-mudahan siapapun yang nanti menggantikan saya, jangan lupa teman-teman yang ada di Direktorat GTK PAUD Dikmas yang kompeten itu mohon dimunculkan untuk memperoleh promosi. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Bu. Ini kan